Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion. Bersama Tuhan mari kita rasakan lagi penyertaan dan kekuatan. Dan bersama Tuhan mari kita nikmati lagi kebaikan-kebaikan Tuhan yang besar di setiap harinya di tahun ini. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengutus 12 pemimpin dari 12 suku Israel untuk mengintai tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Mereka pergi melihat dan mengamati bagaimana keadaan di sana, bagaimana orang-orangnya, baik atau burukkah untuk didiami. Sekembali para pengintai, mereka mempresentasikan hasil pengamatan mereka akan tanah Kanaan. Ternyata para pengintai lebih fokus melihat dan melaporkan tentang fakta-fakta yang menakutkan tentang keperkasaan orang-orang raksasa di sana, sehingga membuat Israel diliputi takut dan kalut. Hanya 2 orang yang ikut mengintai yang berupaya menenangkan umat dan membangkitkan semangat dan membangkitkan kepercayaan umat kepada janji dan pemeliharaan Allah. Namun kalah suara membuat Yosua dan Kaleb tidak didengar dan tidak dipercaya umat sampai menimbulkan pemberontakan umat kepada kepemimpinan Musa yang secara tidak langsung memberontak juga kepada kepemimpinan Allah. Yang di dalam Bilangan pasal 14, 10 orang yang telah menghasut dan menimbulkan sungut-sungut itu mati di hadapan Allah. Dan angkatan yang berusia 20 tahun ke atas tidak mendapat tiket masuk tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memasuki tahun 2023, para pengintai juga telah memberikan laporan hasil pengamatan mereka untuk tahun ini. Perekonomian yang akan gelap makin sulit oleh resesi ekonomi global yang ini pasti akan mempengaruhi semua bidang kehidupan. Nah, bagaimana kita meresponi hasil pengamatan ini? Apakah ada yang seperti orang Israel yang menghasut 10 pengintai sehingga kita takut, gentar, dan bersungut-sungut? Jadi saling menyalahkan atau menyalahkan Tuhan? Saya harap tidak ada. Karena jikapun hal terburuk tidak dapat dihindari, saya percaya bahwa bersama Tuhan kita akan bertahan dan akan mengalami mujizat-mujizat dan berkat-berkat Tuhan. Namun pastikan satu hal, bahwa kita bersama Tuhan. Masa depan memang tidak menentu dan selalu misteri bagi kita. Namun bukankah kita tahu benar bahwa Sang Penguasa hari esok adalah Tuhan yang kita percayai. Dia Tuhan yang tidak pernah lalai menepati setiap janjinya. Ulangan 31 ayat 6 berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Karena itu Bapak Ibu, yuk melangkah bersama Yesus di tahun ini. Pastikan kita bersama Tuhan. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan apapun keadaan kita. Mari atur waktu kita untuk membangun relasi dengan Tuhan secara rutin dan konsisten. Kenali Tuhan kita, maka kita akan makin kagum dan makin merasa betapa kita membutuhkan Tuhan lebih dari apapun. Sekalipun dalam keadaan takut dan khawatir, mari kita percaya bahwa bersama Tuhan, seperti masa-masa sulit ketika COVID-19 sampai hari ini Tuhan menyertai kita, Tuhan yang sama juga akan bersama dan kuatkan kita di tahun ini. Yang perlu kita lakukan adalah tetap percaya dan tetap bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, pada minggu-minggu awal di bulan ini, di tahun 2023, kami mau tetap komitmen untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, kuatkan hati kami, Tuhan teguhkan iman kami. Dalam segala keadaan, kami mau percaya sungguh-sungguh bahwa ketika bersama dengan Tuhan, semuanya dapat kami lewati dan kami akan mengalami janji berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.